Alkisah di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha. Bersama dua putrinya yang cantik jelita, yaitu Dewi Galuh Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Pada suatu hari, raja mengabarkan akan menikahkan salah satu putrinya kepada Raden Inuh Kertapatih dari kerajaan Kahuripan. Putriku, putriku. Kemarilah. Ada apa, Ayah? Apakah Ayah juga memanggilku? Duduklah putriku. Ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian berdua. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah sudah bersepakat dengan ayahnya bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Candrakirana dengan Raden Inu. Kalau begitu, Ajeng pamit ke belakang dulu, Ayah. Benarkah itu, Ayah? Terima kasih, Ayah. Itu adalah impianku sejak kecil untuk menikah dengan Raden Inu. Kalau begitu, memang tidak salah ayah menikahkan kamu dengan Raden Inu. Mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Terima kasih, Ayah. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku lebih cantik daripada dia. Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang boleh menjadi istri Raden Inu. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aku punya ide yang cemerlang. Galuh Ajeng yang tidak setuju dengan pernikahan Candrakirana dan Raden Inu membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana. Ia segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Iya, silakan masuk, anak muda. Kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Kirana dengan Raden Inu harus dibatalkan. Oh iya, aku mengerti maksudmu. Lalu kau ingin aku melakukan apa untuk Kirana? Mengutuknya? Kutukan apa yang kau inginkan? Semuanya aku serahkan padamu. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan mengutuk Candrakirana hingga dia tidak dapat menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai upah awal untukmu. Nanti jika kutukanmu berhasil, aku akan menambahkan lebih banyak uang lagi. Tentu saja, aku akan mempersiapkan kutukan itu untuk Candrakirana. Akan kutunggu kabar darimu penyihir. Sampai jumpa.
Chandra Kirana, saudariku yang malang, sungguh kasihan sekali dirimu. Setelah meminta bantuan kepada seorang penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana untuk menemui Raja Daha. Ayah, ayah, ayah di mana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita, ayah. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawalnya. Apa? Dasar gadis nakal. Sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Ya, sabar, ayah. Kirana! Kirana! Apa, ayah? Ada apa kau bilang? Ini apa? Tidak, ayah. Aku tidak melakukan ini, ayah. Ini semua fitnah, ayah. Keluar! Keluar kau dari istana ini. Tapi, ayah, Keluar! Chandra Kirana yang merasa sangat sedih. Ia pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuju ke pantai dan bertemu si penyihir. Apa kabarmu, Chandra Kirana? Kelihatannya kau sangat sedih hari ini. siapa kamu? Apa hubunganmu denganku? Diam. Chandra Kirana yang telah dikutuk menjadi Kyong Mas terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Tidak lama, datanglah seorang perempuan yang sedang mencari ikan di pantai. Ia menemukan Kyong Mas itu dan membawanya pulang. Oh, apa ini? Wah, yang sangat cantik. Setibanya di pondok, Borondo meletakkan Kyong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi.
Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa? Aku harus mencari ikan lagi. Loh, kok bisa aku udah di sini? Oh iya, tadi ada seorang mbok yang menolongku di pantai. Kasihan sekali mbok itu, makan saja dia harus mencari ikan. Oh iya, aku punya uang. Lumayanlah untuk membelikan mbok itu makanan. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk perempuan pemilik pondok. Selang beberapa menit saja, Kirana kembali ke pondok dan menata makanan-makanan yang dibelinya di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan empunya pondok belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk perempuan penolongnya. Tapi Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung ibu itu belum pulang, aku mau menyiapkan makanan untuknya. Hah? Siapa gadis itu? Kau siapa? Aku Chandra Kirana, Mbok. Apa? Chandra Kirana? Iya, Mbok. Chandra Kirana, putri dari Raja Daha. Mengapa kau ada di sini? Andalah yang membawa aku ke sini, Mbok. Aku adalah seekor keong emas. Apa? Kau keong emas itu? Bagaimana bisa? Iya, Mbok. Kutukan ini berasal dari saudaraku sendiri. Galuh Ajeng yang mengutukku seperti ini karena dia cemburu. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudarimu itu hingga tega mengutukmu? Tapi namanya juga manusia, apapun bisa dilakukan. Ya sudah, sementara waktu kau bisa tinggal di sini dulu. Terima kasih ya, Mbok. Sementara pada saat itu, Raden Inuh yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya. Ia mencoba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada orang yang memfitnahnya. Aku harus mencari orang itu. Hahaha, aku mendapatkan uang banyak hari ini. Untung saja aku berhasil menuruti permintaan Galuh Ajeng itu dan membuatnya batal menikah dengan Raden Inuh. Dan kasihan sekali, pengawal yang ikut difitnah oleh Galuh Ajeng itu sudah ikut rela diusir dari istana. Apa? Benar yang kau bilang itu? Siapa kau ikut campur segala? Aku Raden Ino yang kau maksud tadi. Berarti ini semua ulah Galuh Ajeng. Mampus aku. Dan Mari saya ikut aku. dengar semuanya. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera pergi ke istana Daha, menghadap Raja Daha dan menceritakan semua kebenarannya. Tuanku,
sebenarnya apa yang terjadi pada Chandragirana? Kenapa Tuhan mengusirnya? Saya yakin kamu tidak akan mempercayai berita ini. Itu tidak benar, Tuanku. Chandragirana sudah difitnah oleh Galuh Ajeng. Kenapa kamu bicara begitu? Dari mana kamu tahu? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng untuk memfitnah Chandragirana. Dan dari penyihir inilah saya tahu bahwa Galuh Ajeng yang difitnah oleh Chandragirana. Mengakulah. Iya, Tuanku. Galuh Ajeng! Galuh Ajeng! Galuh Ajeng! Gimana kau? Iya ayah, kenapa sampai teriak-teriak gitu? Kan aku masih bisa mendengar. Loh, kau? Kenapa kamu terkejut? Dia temanmu bukan? Sekarang ayah sudah tahu semuanya. Kamu sudah memfitnah saudarimu sendiri. Sekarang kamu keluar dari istana ini. Dan kau boleh tinggal di istana ini. Hah? Yang benar, Tuanku? Iya, tinggal di penjara istanaku selamanya. Ya, maafkan Ajeng ya. Ajeng mengaku salah. Jangan usir Ajeng ya. Lenyaplah kau dari istanaku. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di kerajaan ini. Raden Inu, bawa mereka pergi. Jangan tampakkan lagi di wilayah istanaku. Baik, Tuanku. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandragirana. Hingga akhirnya ia tiba di suatu desa. Saking lelahnya, Raden Inu mampir ke sebuah pondok yang ada di dekatnya. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa istirahat sebentar untuk mencari seteguk air. Permisi. Ya, sebentar. Loh, Chandragirana? Raden Inu, kenapa bisa di sini? Lah, itu tidak penting. Ayo kita pulang. Aku sudah berhari-hari menunggumu. Kebenaran sudah terungkap. Mari kita pulang. Terima kasih, kau telah menolongku. Siapa Kirana? Oh, ini Mbok. Raden Inu yang dulu pernah aku kenalkan sama Mbok. Tapi aku tidak tega meninggalkan Mbok Rondo sendirian di gubuk ini. Begini saja. Ketika kita nikah nanti, Mbok Rondo bisa tinggal di sana bersama kami. Ayo, mari kita ke istana. Mereka bertiga pun kembali ke istana kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Raden Inu dan Chandragirana menikah hingga mereka hidup bahagia selamanya.